Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Cecilia Agatha dengan NIM 18058149. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hubungan interpersonal beserta contoh kasus dan bagaimana solusinya. Jadi, apa yang dimaksud dengan hubungan interpersonal tersebut? Yang dimaksud dengan hubungan interpersonal ialah merupakan suatu hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin suatu hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Menurut Baron dan Barney menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi dari strong liking sampai dengan strong dislike. Jadi, ketika kita berkenalan dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita, atau orang tersebut ternyata kurang sesuai, sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Jadi konteks penilaian ini adalah dalam melakukan hubungan interpersonal. Menurut Dedi Mulyana, ketika berkomunikasi kita tidak hanya menyampaikan isi pesan, tapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Jadi bukan sekedar menentukan kontenta, melainkan juga relationship. Jadi di sini saya mengambil salah satu contoh kasus tentang hubungan interpersonal dalam pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu kejadian penting yang akan dihadapi oleh setiap manusia dalam perjalanan hidupnya. Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan di dalam setiap ajaran agama. Dalam setiap ajaran agama, pernikahan memiliki makna yang suci atau sakral yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dewasa ini, pernikahan telah luntur dari makna yang suci dan sakral akibat pergeseran nilai-nilai dalam hidup, sehingga tidak jarang suatu pernikahan yang akhirnya berujung dengan perceraian. Dalam membangun suatu pernikahan yang harmonis, ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tingginya angka perceraian yang terjadi sebagai salah satu bukti bahwa tidak semua pernikahan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Jadi dalam sebuah pernikahan, sebagai seorang pria, sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun dikarenakan kebutuhan semakin meningkat tiap tahunnya, seorang istri rela untuk memiliki dua pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah dikarenakan secara otomatis seorang istri akan sangat sibuk menjalani kedua rutinitas tersebut sehingga di mana kesibukan membuat mereka tidak memiliki waktu untuk bertemu, saling berbagi, dan berkomunikasi. Kurangnya berkomunikasi antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan pikiran-pikiran negatif, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang dan menyebabkan komunikasi yang tidak efektif sehingga pernikahan tidak menjadi harmonis. Jadi bagaimana solusinya agar pernikahan tersebut dapat menjadi harmonis kembali? Di keharmonisan merupakan suatu kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia. Keharmonisan keluarga merupakan suatu perwujudan kondisi kualitas hubungan interpersonal baik inter maupun antar keluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti bahwa keharmonisan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal baik dalam keluarga maupun antar keluarga. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud dalam suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya, sehingga dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria. Dasar terciptanya hubungan ini ialah terciptanya komunikasi yang efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri, perlu adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri dengan menciptakan komunikasi yang efektif. Maka, bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja
agar lebih sering meluangkan waktu untuk bertemu dan saling berkomunikasi secara intim dengan pasangannya. Untuk menghindari munculnya perasaan negatif seperti saling curiga terhadap pasangan yang dapat menimbulkan konflik, dan sebaiknya suami bisa memahami dan saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi beban istri. Dengan adanya kerjasama yang baik di dalam rumah tangga, diharapkan dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.